Halo semuanya, kali ini kita akan belajar konfigurasi VLAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada skenario VLAN yang pertama, kita akan menggunakan satu buah switch. Jadi saya akan ambil sebuah switch di sini, saya pakai 2960. Lalu untuk perangkatnya saya akan menggunakan laptop sebanyak 4 unit sebagai user, perangkat user. Oke, saya masukkan 4 unit, lalu saya akan menghubungkan ke switch tersebut. Oke, untuk melihat laptop berapa terhubung ke port berapa pada switch, Anda dapat mengarahkan mouse Anda ke garis ini, ke link kabel ini. Nah, di sini dapat terlihat sekilas bahwa laptop 0 terhubung ke port FA01, fase Ethernet 01. Nah, di sini laptop 1 terhubung fase Ethernet 02. Nah, di sini laptop 2 terhubung ke fase Ethernet 03 dan tentunya laptop berikutnya, laptop 3 terhubung ke fase Ethernet 04. Nah, kemudian seperti di skenario video sebelumnya, kita masukkan IP address ke tiap laptop. Di sini sederhana aja, kita pakai 10.0/24. Di sini IP-nya 1 untuk laptop yang pertama, yaitu laptop 0. Oke. Nah, di sini kita masukkan 10.2 dengan subnet mask default juga. Di sini tadi titik 3. Oke. Dan terakhir untuk laptop yang terakhir adalah IP-nya 4. Oke, lalu kita masuk ke laptop 0. Kita buka command prompt. Kita akan coba melakukan ping ke laptop lainnya, apakah terhubung atau tidak. Pertama adalah laptop dengan IP 10.2. Oke, nah di sini bisa dilihat balasan dari laptop tersebut setelah kita ping. Berikutnya kita akan ping laptop IP 10.3. Lalu IP 4 terhubung juga. Oke, jadi secara sederhana pada topologi ini setiap perangkat laptop sudah terhubung. Nah, di sini karena kita akan menggunakan VLAN, kita masuk ke switch-nya. Kita ketik enable. Lalu saya akan masuk ke mode global configuration. Nah, dari sini kita akan masuk ke, mungkin sebagian dari Anda baru pertama kali, yaitu interface configuration mode. Jadi di sini saya akan masukkan, misalnya saya ingin mengkonfigurasi port yang ke laptop 0, yaitu interface FA01. Jadi saya masuk dengan mengetikkan interface FA01. Nah, segala settingan yang saya ketikkan di sini hanya berlaku untuk interface FA01. Oke, jadi skenario pertama ini saya ingin memasukkan laptop 0 ini dan laptop 1 pada sebuah VLAN 10. Lalu laptop 2 dan 3 pada VLAN 20. Oke. Saya masukkan dengan kode switch port mode access. Oke, lalu switch port access VLAN 10. Saya ingin masukkan FA01 tadi ke VLAN 10. Oke, jadi karena access VLAN belum ada saya setting, maka dia membuat VLAN 10. Nah, kalau Anda ingin men-setting VLAN-nya terlebih dahulu, kita keluar dulu dengan exit. Anda bisa ketikkan misalnya VLAN 20. Nah, dengan begini VLAN 20 sudah terbentuk. Namun bisa juga langsung dengan mengetikkan perintah shift for access VLAN 10 pada interface mode. Oke. Lalu exit. Saya tadi ingin memasukkan VLAN 10 ke fase Ethernet 02. 10. Oke, lalu kita exit dulu, masuk ke interface
Lalu tadi laptop berikutnya yang terhubung ke port 3 dan 4 akan kita masukkan ke VLAN 20, yaitu fase Ethernet 3. Oke, switch port mode akses. Nah, di sini kita memberitahu bahwa ini adalah mode akses, port akses. Oke, port akses untuk VLAN berapa? Switch port akses untuk VLAN 20. Oke, nah dari sini juga kita bisa masuk ke, tidak perlu exit. Di sini juga kita bisa langsung ke interface FA04, yaitu yang terhubung ke laptop 3 ini. Oke, sudah masuk. Kita langsung ketikkan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Oke, kita exit. Nah, ada beberapa perintah pada Cisco iOS ini. Contohnya Anda ingin melihat konfigurasi yang sedang berjalan, Anda dapat ketikkan show running config. Nah, di sini Anda cukup menekan tanda spasi atau tanda enter, dia akan berjalan. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa untuk fase Ethernet 01 telah dikonfigurasi VLAN 10. Lalu pada fase Ethernet 02 juga VLAN 10, fase Ethernet 03 VLAN 20, dan port keempat yaitu fase Ethernet 04 VLAN 20 juga. Nah, saya ingin membuktikan bahwa keadaan sebelumnya adalah laptop yang terhubung ke fase Ethernet 01 itu dapat terhubung ke semua. Jadi saya ingin membuktikan karena kita sudah mengkonfigur bahwa port 1 dan 2 tadi masuk VLAN 10, artinya seharusnya laptop 0 ini hanya dapat komunikasi ke laptop 1. Kita akan membuktikan. Oke, nah kita pertama ping ke laptop yang berada pada satu VLAN, yaitu IP2. Nah, di sini Anda dapat melihat bahwa ping berhasil. Nah, kita yang tadinya berhasil, kita coba ke port 3. Di mana keadaan sebelumnya adalah berhasil. Namun sekarang kita sudah konfigurasi dia berbeda VLAN. Kita coba. Nah, di sini sepertinya tidak ada reply. Nah, di sini request timeout artinya tidak ada balasan dari si laptop dengan IP 10.3 tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke IP 10.4. Nah, di sini Anda juga bisa melihat request timeout artinya tidak ada balasan atau reply dari pesan ping yang kita kirimkan. Nah, dari sini Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa walaupun dia berada pada satu fisik switch, sebuah switch ini dapat dibagi menjadi network yang berbeda. Tepatnya sebuah VLAN yang berbeda. Jadi seolah-olah dia ada dua buah switch. Dari kasus ini dia seolah-olah ada dua buah switch secara virtual. Jadi si laptop 0 ini dan laptop 1 seolah-olah berada pada switch yang berbeda. Padahal mereka berada pada satu buah switch. Hal itu kenapa? Karena saya sudah mengkonfigurasi dua buah VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20, di mana laptop 2 dan 3 masuk VLAN 20 dan laptop 0 dan 1 VLAN 20. Namun mereka tidak dapat terhubung walaupun IP address-nya berada pada satu network. Untuk skenario kedua, kita akan menggunakan dua buah switch. Nah, kita masih menggunakan topologi kita yang kita pakai sebelumnya. Namun di sini saya ingin merubah IP address, di mana IP address pada perangkat VLAN 20 saya akan jadikan 192.168.20.3 atau di sini satu saja. Oke, nah di sini kita ubah jadi 20.2. Nah, jadi di sini IP address-nya berbeda dan VLAN-nya juga berbeda. Berbeda dengan situasi sebelumnya, skenario sebelumnya, di mana IP address-nya berada pada network yang sama. Oke, lalu pada switch saya akan lakukan sedikit perubahan. Saya akan menamai VLAN tersebut. Switch ini juga kita namai saja menjadi switch elektro. Oke.
lalu kita masuk ke VLAN 210 tadi, lalu kita namai dengan perintah name. Nah, ini sudah masuk ke konfigurasi VLAN tersebut. Nah, kita name, kita namakan misalnya VLAN Lab Telkom. Oke. Oh, maaf, maksudnya di sini tidak perlu ada VLAN-nya. Oke, lalu kita masuk ke VLAN 20. Kita namai Lab Listrik. Oke. Nah, Anda bisa melihat VLAN yang sudah Anda bentuk dengan perintah show VLAN. Nah, di sini Anda bisa melihat ada VLAN 10 dengan nama Lab Telkom, dan yang terhubung sebagai VLAN 10 adalah fase Ethernet 01 dan 02, port 1 dan 2 dari switch. Nah, lalu ada VLAN 20 dinamai Lab Listrik, dan port yang terhubung adalah fase Ethernet 03 dan 04 dari switch. Oke, nah sekarang kita akan membuat sebuah switch yang baru. Di mana pada switch ini akan diwakili sebuah laptop di masing-masing VLAN-nya. VLAN Lab Listrik dan Lab Telkom tadi. Di sini kita namai saja switch-nya switch elektro 2. Oke, lalu kita kita masukkan dulu kabelnya ke setiap perangkat agar lebih gampang. Oke. Nah, ini persis seperti yang kita lakukan pada switch sebelah kiri ini. Nah, lalu persis juga kepada laptopnya kita perlakukan sama. Kita coba di sini laptop 4 masuk ke VLAN 10, di mana IP VLAN 10 adalah 10 titik sekian-sekian. Di sini berarti tadi 12, kita tulis 3. Oke. Dan demikian juga laptop 5 masuk ke VLAN 20. Berarti tadi 192.168.20.3 dengan subnet mask default. Oke, berarti laptop 0, 1, dan 4 ini berada pada satu VLAN, lalu laptop 2, 3, dan 5 berada pada satu VLAN. Oke, nah di sini kita akan memasukkan VLAN yang sama dengan switch sebelahnya, yaitu VLAN 10. Coba tadi kita pastikan dulu tadi Lab Telkom 10, Lab Listrik 20. Oke, biar sama. Lalu kita masuk ke VLAN 20. Di sini juga bisa tanpa mengetikkan exit, kita langsung bisa masuk ke konfigurasi VLAN 20. Name Lab Listrik. Oke, jadi kalau Anda show VLAN, nah di sini sudah ada 10 Lab Telkom, 20 Lab Listrik, namun belum ada port yang terhubung. Jadi kita masukkan saja port yang, nah di sini kita lihat di sini FA01, lalu sudah pasti di laptop 5 ini FA02. Nah, kita masuk ke FA01. Kita masukkan switch port mode access, switch port access VLAN 10. Oke, lalu masuk ke FA02. Kita jadikan dia mode akses. Lalu mode akses berapa? Kita masukkan switch port access VLAN 20. Oke. Jadi kalau kita kembali ke show VLAN,
dia akan menunjukkan bahwa ada VLAN 10 di port 1, ada VLAN 20 di port 2. Oke, jadi yang kita konfigurasi sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan konfigur bagaimana switch ini terhubung satu dengan yang lain, sehingga si nol yang sesama VLAN 10 dapat saling terhubung dan sesama VLAN 20 dapat saling terhubung. Tetapi sebelumnya saya akan mengkonfigurasi switch ini dengan port access, di mana dari video teori VLAN telah saya jelaskan bahwa port access itu untuk sebuah VLAN dan trunk bisa untuk melewati semua VLAN, lebih dari satu VLAN. Oke, jadi di sini kita coba dengan di sini FA05 ya, di sini FA03. Jadi di sini kita masuk ke switch elektro, kita masuk ke interface FA05. Oke, kita masuk. Nah, untuk menjadikan trunk, perintahnya adalah switch port mode trunk. Ini saja, hanya satu perintah. Oh, sorry. Kita akan membatalkan dulu. Untuk membatalkan, ketikkan non di depannya switch port mode trunk. Oke, ini akan membatalkan perintah menjadikan trunk tersebut. Jadi maksud saya, kita coba dulu dia menjadi akses, agar Anda dapat memahami cara kerja VLAN. Oke, switch port mode access, lalu switch port access, kita jadikan dia VLAN 10 Lab Telkom 05. Lalu di sini tadi FA0, oh maaf tercabut, FA03 ya. Oke, kita masuk ke FA03. VLAN 10. Jadi kalau kita show VLAN, nah sudah ada satu lagi VLAN 10, yaitu port 3. Nah, kita hubungkan kedua switch dengan VLAN 10, artinya hanya VLAN 10 yang bisa lewat antar switch. Berarti logikanya laptop 0 dapat berkomunikasi dengan laptop 4. Kita coba ping. Nah, laptop 4 tadi adalah 10.3. Oh, maaf, di sini 192.168.10.3. Kita pastikan dulu kenapa tidak bisa 10.3. Lalu di sini 10.1 sudah pas. Oke, kita perintahkan. Kalau Anda ingin mencari tahu masalahnya, Anda bisa melihat show run. Di sini 5, switch port mode access sudah pas. Di sini kita coba lagi. Nah, di sini sudah bisa, mungkin membutuhkan waktu. Oke, jadi di sini sudah bisa ya. 10.3 berarti kalau kita ping dari laptop 1, apakah bisa ke laptop 4? Oke, bisa juga ya. Berarti laptop 4 bisa ke laptop 0 dan 1. Jadi sekarang kita coba dari laptop 2 ini ke 5 dan dari 3 ke 5.
Oke, di sini sepertinya tidak bisa. Oke, berhasil ya. Berarti di sini tidak bisa. Dari laptop 3 juga seharusnya tidak bisa. Tapi kita akan coba. Nah, 20.3. Oke, di sini request timeout. Oke, jadi tidak bisa ya. Lalu kita coba ubah di fase Ethernet 05 tadi. Oke, kita jadikan dia menjadi VLAN lab listrik, yaitu VLAN 20. Pertama Anda ketikkan no switch port access VLAN 10. Oke. Lalu kita ketikkan switch port access VLAN 20. Oke, otomatis dia akan menjadi akses VLAN 20. Demikian juga di sini port yang terhubung ke switch sebelahnya, yaitu port 3. Kita masuk ke port 3. Maksud saya sini no switch port access VLAN 10. Kita jadikan dia VLAN 20. Oke, berarti sekarang seharusnya laptop 0 dan 1 ini tidak bisa lagi ke 4. Sebaliknya laptop 2 dan 3 ini bisa terhubung ke 5, demikian juga sebaliknya. Oke, namun di sini kita lihat masih orange. Belum up. Oke, kita coba cek dulu. So VLAN apakah sudah berpindah? Nah, di sini port 3 tadi yang ke switch sudah masuk ke VLAN 20. Oh ya, di sini sudah up, sudah hijau ya. Nah, kita coba tadi bisa di sini. Nah, kita coba kembali. Nah, ini tidak bisa ya. Oke, tidak bisa. Lalu kita coba dari laptop 1. Nah, di sini tadi bisa sebelumnya. Kita coba. Nah, di sini jadi tidak bisa. Oke, jadi tidak bisa. Sebaliknya kita coba dari laptop 2 ke laptop 5. Nah, di sini tadi tidak bisa. Kita coba sekarang. Nah, di sini jadi bisa. Oke, demikian juga kalau laptop 3 seharusnya sudah bisa. Nah, di sini 3 tadi tidak bisa, kita coba. Nah, di sini sekarang sudah bisa. Nah, kenapa? Karena kabel antara switch yang pertama dengan switch kedua itu portnya dikonfigurasi dengan akses. Nah, kemudian kita akan coba ubah menjadi port trunk, yaitu port yang dapat melewatkan lebih dari satu VLAN. Oke, jadi pertama kita hapus dulu konfigurasi pada port 5 ini, yaitu no switch port. Kita masuk ke sini, ini masuk ke interface bus 05 ya. Kita masukkan tadi no switch port access VLAN 20, no switch port mode access. Oh sorry, kita langsung saja ke mode trunk. Oke, tidak perlu ketikkan no switch port mode access. Demikian juga di sini.
Oke, kalau kita show running config. Nah, di sini fase terminal 3 sudah menjadi switch port mode trunk. Demikian juga kalau kita lihat di sini. Fase terminal 5 sudah menjadi port trunk. Jadi yang kabel antara dua switch ini sudah menjadi port trunk. Bisa melewatkan banyak VLAN. Nah, kalau Anda lihat pada show VLAN, tadi portnya tadi port 5 tidak lagi masuk ke VLAN 10 maupun 20. Oke, kalau dia port trunk dia tidak muncul pada tabel ini. Demikian juga tadi ini port 3, kalau kita cari di sini dia tidak muncul port 3 karena sudah dijadikan port trunk. Nah, berarti sekarang kedua perangkat yang berada pada maksud saya seluruh perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda, VLAN yang sama dengan switch yang berbeda dapat terhubung. Kita coba antara laptop 0 ke laptop 4. Nah, di sini laptop 0, kondisi terakhir tidak bisa ya, request timeout. Kita coba. Nah, sekarang sudah bisa. Nah, sekarang kita coba laptop 1. Tadi terakhir tidak bisa, sekarang sudah bisa. Oke, sudah reply. Sekarang kita coba laptop 2. Tadi bisa. Nah, sini seharusnya masih bisa. Nah, bisa. Oke, nah sekarang laptop 3. Kita coba ke tetangganya, VLAN yang sama di switch tetangganya yaitu laptop 5. Demikian juga sebaliknya, kalau dari sini juga bisa ke switch sebelahnya. Misalnya kita ping saja 1. Nah, sini demikian juga ini. Nah, 20.1. Nah, bisa juga. Jadi melalui ini Anda diharapkan sudah paham mengenai VLAN, khususnya port access dan port trunk. Baik, jadi ini adalah soal latihan untuk Anda. Jadi tugas Anda adalah membangun sebuah jaringan berbasis VLAN pada jurusan Elektro Politeknik. Nah, jadi pada jurusan Elektro ini ada 3 lab, yaitu lab Telkom, lab Listrik, dan lab Elektronika, di mana masing-masing ada sebuah switch. Lalu pada jurusan juga ada sebuah switch. Oke, jadi di sini ada masing-masing switch. Total dia ada 4 switch di tiap gedungnya. Nah, lalu switch di Telkom itu namanya dengan lab Telkom. Switch di listrik namanya dengan lab listrik. Dan switch elektronika namanya dengan lab elektronika. Nah, di jurusan namanya switchnya dengan jurusan. Ini penamaan ini di dalam Cisco iOS-nya maupun di tampilan packet tracer-nya. Jadi di hostname-nya atau di tampilan packet tracer-nya. Oke, nah lalu ada 3 VLAN, yaitu 10, 20, 30. 10 itu VLAN mahasiswa Telkom, VLAN 20 VLAN mahasiswa listrik, dan VLAN 30 itu untuk mahasiswa elektronika. Nah, jadi pada switch di lab masing-masing mereka hanya memiliki VLAN-nya masing-masing di dalam switch-nya. Jadi kalau switch Telkom itu hanya memiliki VLAN 10, yaitu VLAN mahasiswa Telkom. Switch lab listrik hanya memiliki VLAN 20, yaitu VLAN mahasiswa listrik, dan elektronika hanya memiliki VLAN 30, yaitu mahasiswa elektronika. Nah, berbeda dengan switch jurusan. Nah, buatlah switch ini memiliki ketiga VLAN ini. Dan setiap VLAN ini diwakili oleh masing-masing dua buah laptop. Jadi VLAN mahasiswa Telkom ada 2 buah laptop. Lalu VLAN listrik ada 2 buah laptop, yaitu laptop 2 dan 3. Dan elektronika juga ada laptop 2 dan 3. Nah, di lab tadi kan ada 1 laptop masing-masing. Nah, untuk mengujinya, Anda masing-masing ujilah dari lab, misalnya lab Telkom 1 ke laptop 2 dan 3. Lalu dari listrik 1 Anda uji konektivitasnya ke listrik 2 dan 3. Demikian juga di elektronika Anda uji ping ke laptop elektronika 2 dan 3. Nah, untuk pengalamatannya silakan Anda tentukan sendiri apakah Anda
mau menggunakan network, yang penting network maupun subnetnya itu yang berbeda. Atau mungkin lebih tepat bahasanya itu ini set IP address pada tiap laptop sesuai dengan pengalamatan dan VLAN masing-masing. Di mana tiap VLAN dengan network maupun subnet yang berbeda. Oke, jadi IP address Anda tentunya sesuaikan dengan VLAN-nya masing-masing. Dan VLAN masing-masing itu VLAN 10.22.30 harus pada network atau subnet yang berbeda. Oke, silakan mencoba. Semoga berhasil. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.